Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil amani fi baladina Indonesia al-matin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabiyyina wal ajamiyyin wa ala alihi wa sahbihil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai karunia yang tak terhitung jumlahnya, memberikan berbagai macam-macam nikmat, dimulai dari nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang terbesar adalah diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak lupa sholawat bertangkaikan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kumaha para wargi dararamang sae alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya membawakan sebuah topik ceramah yang amat relevan di masyarakat kita, yaitu tentang memuliakan ulama. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ulama adalah pewarisnya para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta yang berlimpah, tetapi para nabi, para rasul adalah mewariskan ilmu. Sudah seharusnya kita sebagai seorang talibul ilmi mengambil manfaat, mengambil keberkahan dari para ulama. Sudah seharusnya kita sebagai pelajar memuliakan para ulama, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah." Barang siapa yang memuliakan ulama, maka dia telah memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, tempat kembalinya adalah surga. Hadirin yang berbahagia, sudah sepatutnya kita semua tahu dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan dalam pasal pertama, faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Seyogianya kita sebagai pelajar wajib memuliakan para ulama. Dalam hal ini saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menghargai, menghormati, dan memuliakan ulama. Kita semua tahu di zaman yang serba teknologi ini, di mana fitnah berhamburan di mana-mana, orang muslim dengan muslim yang lain saling menjatuhkan, saling menghina, saling mengejek, saling memfitnah. Kita sebagai orang Islam harus benar-benar cermat dan teliti dalam mengambil informasi. Kita tidak boleh serampangan, apalagi kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
umat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan tuntunan Al-Quran dan ilmu hadis harus pandai-pandai dalam mencari informasi, harus pandai-pandai dalam memposting sesuatu di media sosial. Jangan sampai ada unsur untuk memprovokasi, apalagi memprovokasi para ulama. Yang jelas-jelas ulama adalah salah satu hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Para ulama merupakan paku alam bumi yang dimana Allah menangguhkan azab kepada suatu kaum karena masih ada orang yang berzikir di kaum itu. Maka hadirin sekalian, kita seharusnya bersyukur, kita seharusnya memuliakan, kita seharusnya menghargai kehadiran para ulama, di mana mereka merupakan hamba-hamba Allah yang senantiasa takut kepada Allah, yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan senantiasa mensyiarkan agama Allah dan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membenci ulama. Karena telah dikabarkan oleh baginda Nabi jauh-jauh sebelum abad ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya di suatu zaman manusia akan lari dari ulama, manusia akan menjauh dari fuqaha, dan Allah akan menurunkan 3 azab bagi umat itu, yaitu yang pertama Allah mencabut keberkahan dari kasabnya, yang kedua Allah menurunkan kepada kaum tersebut pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Dan yang ketiga, mereka akan keluar dari alam dunia tanpa membawa iman, tanpa membawa Islam, tanpa membawa amal soleh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.